Kalian tahu nggak, sadar nggak? Kalau 1 minggu ini, Opung Parabela tidak ada bahas Roy Suryo. Nggak ada. Terakhir aku bahas Roy Suryo 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Kalaupun ada 6 hari yang lalu yang kubahas itu tentang tiba jadi dokter pribadinya Refli Harun. Dan keterkaitannya dengan Robin Hood. Jadi kemarin-kemarin itu jujur aja gue bilang, ya kan? Aku ngerasa jujur, semakin ku bahas Roy Suryo ini, semakin aku kelihatan goblok gitu. Karena apa? Ya ceritanya mutar di situ-situ aja terus. Mengadu ke DPR RI ditolak. Mengadu ke Komisi 3 ditolak. P21 tiba-tiba P19. Sekarang udah mau P21 lagi. Kita nggak tahu minggu depan tapi 19 lagi. Jadi kelihatan goblok aku. Makanya 1 minggu ini ya aku bahas tentang Amin Rais, aku bahas tentang guru, aku bahas tentang Bapak Prabowo, aku bahas tentang Isla Barawi, aku bahas tentang Dudung, bahas juga tentang Habib Rizik. Semakin berwarna, semakin kelihatan lebih pintar aku dari sebelumnya. Betul, perasaanku loh ya, perasaanku ini. Tapi nanti kalau misalnya ya ada berita mereka ini ditahan, entah sebelum sidang atau sesudah sidang, baru kita bahas lagi, biar seru. Kan begitu. Yang dibahas itu juga paling kalau nggak Refli Harun, Roy Suryo. Kalau nggak Roy Suryo, Tiba. Kalau nggak Tiba nanti siapa namanya itu Rustam Effendi. Nggak Rustam Effendi, Kurnia Rizal Padilla. Habis Rizal Padilla, lari ke pengacaranya Kozinudin. Tapi hari ini jujur, rindu kali aku, kepengen kali aku kelihatan goblok. Pengen kali aku kelihatan goblok lagi, betul. Jadi sekarang Opung Parabela kau mau bahas Roy Suryo enggak? Jadi kira-kira materi apa yang bikin kau kelihatan goblok sekarang? Anies Baswedan. Jadi kemarin Said Didu sebentar dulu Opung Parabela, Said Didu, tapi kau bilang tadi mau bahas Anies. Iya kan mereka ini kan satu ekosistem. Sama-sama di ekosistem air tawar. Sama-sama udah tawar hatinya. Enggak asin-asin, enggak manis, enggak tawar. Dia bilang katanya yang kepingin Bapak Prabowo dimakzulkan itu Jokowi. Termula yang kepingin Bapak Joko Widodo dimakzulkan. Bapak Prabowo. Yang kepingin Bapak Prabowo dimakzulkan itu adalah Jokowi. Coba bayangkan kalian, isi kepalanya di mana kan? Udah jelas-jelas kemarin yang membahas di halal bihalal itu Saiful Mujani, ya kan? Setelah itu Ferry Amsari, setelah itu Isla Barawi, setelah itu Sukidi. Nggak ada tuh di dalamnya Kodari. Nggak ikut-ikutan itu Hasan Nasbi. Nggak ada juga Pak Dudung Abdul Rahman, Tito Karnavian, Listio Sigit. Nggak ada di dalamnya itu. Yang mau memakzulkan Gibran kan begitu juga kalian. Refli Harun, Forum Purnawirawan. Jadi kenapa Jokowi dibilang mau memakzulkan Bapak Prabowo? Lapet. Judul ini saya pikir yang paling senang dengan judulnya adalah Termul dan Jokowi. Ya. Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memakzulkan Prabowo. Bukan orang-orang yang dalam ruangan ini. Yang ingin memakzulkan itu adalah Jokowi dan Termul. Jadi kita harus luruskan pernyataan ini. Kenapa? Inilah kalian ini, asal kalian bikin konferensi, asal kalian bikin pertemuan, nggak pernah kamera belakang. Selalu kamera depan. Jadi nggak tahu orang yang datang itu sedikit atau banyak. Di ruangan ini katanya berapa orang? 12 orang. Sudirman Said.
Udah kayak Putri Duyung yang berkeliaran di Pantai Indah Kapuk kau tengok. Ada itu Putri Duyung, kepalanya botak. Baru itu satu-satunya Putri Duyung konces. Biasanya Putri Duyung, ya kan, Putri Duyung itu rambutnya panjang, ya kan, jenis kelaminnya perempuan. Ini jenis kelaminnya laki-laki. Kalau Putri Duyung biasa, ya itu ekornya di belakang. Ini Putri Duyung yang ini biar tahu kalian, ekornya di depan. Ada rada aneh. Putri Duyung yang satu ini rada aneh. Ekornya di depan. Sambil teriak-teriak, oligarki, oligarki, oligarki. Mirip kok sama Putri Duyung itu. Rambutnya gonjes, ya kan, ekornya di depan. Gak jelas jenis kelaminnya gitu loh. Jadi persama dengan pernyataanmu ini gak jelas. Udah jelas-jelas dari kemarin Forum Purnawirawan yang menginginkan Bapak Joko Widodo, Mas Gibran itu mundur. Ya, begitu juga dari masanya Anies. Berharap kemarin itu juga Ibu Mary kepada dibilangnya sama Refli Harun. Pak Refli Harun, bagaimana menurut undang-undang kira-kira? Apakah kalau misalnya Bapak Prabowo tidak menginginkan Gibran menjadi wakilnya, apakah Anies Baswedan bisa dilantik? Lapet. Begitu juga Bapak Prabowo, iya kan? Bapak Prabowo itu udah jelas-jelas kemarin yang membahas pemakzulan Bapak Prabowo itu Saiful Muzani, Islah Barawi, ya. Setelah itu ada Ferry Amsari, ada Sukidi dan lain-lain sebagainya. Ya, bisa dikatakan mereka ini pendukung siapa? Mereka yang satu pendukung Ganjar Mahfud, yang satu lagi pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kan begitu, jangan aneh-aneh lah. Kenapa ini terjadi? Karena saya katakan baru kali ini dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Kalau bintang laut gimana? Bintang hijau kok senggol, bintang coklat kok senggol. Kalau bintang laut siapa yang nyenggol? Putri Duyung. Hati-hati muncungmu itu ngomong. Baru kali ini presiden yang berani menyentuh oligarki. Mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Okay. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan Parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Semua juru maki ke Prabowo. Sebentar dulu. Bukannya maki-maki kalian? Gantung Jokowi! Adili Jokowi! Seret Jokowi ke pengadilan! Maksulkan Gibran! Jokowi pengkhianat! Jokowi perusak negara! Jokowi penghancur negara! Jokowi penipu! Bukannya kalian? Kelompok kalian kan yang selama ini memaki-maki. Kenapa kau lempar-lempar sama orang-orang Bapak Joko Widodo, geng Solo? Kenapa? Politisi busuk. Yang mana lebih busuk daripada mulutmu itu? Enak aja kau ngomong kau. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Bilang aja lah begini. Terus kita diam kalau kita nggak dapatan jatah. Terus kita harus diam kalau kita satupun nggak ada yang dapat jabatan. Aneh kau. Kodari dapat jabatan, Hasan Nasbi dapat jabatan, Jumhur dapat jabatan, Dudung Abdurrahman dapat jabatan, kalian nggak dapat jabatan. Terus kita harus diam. Memang nggak bisa diam kalian? Kepanasan kalian? Politisi busuk mengepung Bapak Prabowo. Ku bilang sama kalian ya. Sekarang gini, Bapak Prabowo itu punya kehendak penuh. Dia itu punya hak prerogatif. Siapapun bisa diangkatnya, siapapun bisa diberhentikannya. Kalau memang kalian punya kualitas, kenapa nggak kalian yang diangkat?
Karena punya kualitas Kodari, Hasan Nasbi, Dudung Abdurrahman, Teddy Wijaya, setelah itu Tito Karnavian, ya Wahyu Trenggono, ada lagi Listio Sigit. Makanya mereka-mereka itu yang berada di sekeliling beliau. Kau mau jadi apa sih? Mau jadi Kapolri? Jabatan apa kau? Menteri Agama? Terus kita harus diam. Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said Didu jadi teror. Hanya Bapak Joko Widodo yang mampu, yang berani, yang punya nyali merebut Freeport. Hanya Bapak Joko Widodo yang punya nyali, yang punya keberanian mengambil Chevron. Hanya Bapak Joko Widodo yang punya keberanian mengambil, merampas perusahaan-perusahaan luar negeri. Hanya Bapak Joko Widodo yang berani membangun jalan yang ada di Trans Papua walaupun nyawa taruhannya. Hanya Bapak Joko Widodo yang mampu, yang berani pergi ke pedalaman Papua walaupun di situ ada KKB. Bacot kau, ngomong doang kau. Hanya Bapak Prabowo cari muka. Kalau mau cari muka, cuci muka dulu kawan. Sebelum cuci muka, cuci otak. Sebelum cuci otak, cuci mulut. Kau cuci dulu dirimu itu, baru kau nilai orang lain. Bapak Prabowo sama Bapak Joko Widodo itu sama-sama kerja keras. Kau kerja apa? Kayak nggak ada kerja Bapak Joko Widodo, kau bikin lapet. Mau cari muka, kau belum cuci muka, cari muka. Silakan. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penerbitan PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Dia muncungmu itu. Dia muncungmu itu. Ya. Tidak ada PKH dibentuk Bapak Joko Widodo. Ya. PKH, Satgas PKH, penertiban kawasan hutan dibentuk oleh Bapak Prabowo sendiri tahun 2025. Kau jangan nggak pakai data kau. Aku bawa dataku ini. Ini datanya. Ya, ini datanya, baca sendiri. Bahwasanya Satgas PKH dibentuk oleh Bapak Prabowo. Dari mana sumbernya yang mengatakan bahwasanya data PKH menyebutkan PKH yang membentuk Bapak Joko Widodo? Kalah apa? Makanya kau belajar kok kayak Bapak Prabowo, kemana-mana bawa tulis-tulis. Yang kau tulis itu pun juga hal penting, apa isu negara, apa yang perlu kau buat untuk negara ini. Kan begitu, bukan nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi. Baru setelah itu bintangnya Gemini. Makan makes, makanan kesukaan. Mikes, minuman kesukaan. Bikin catatanmu, datamu nggak ada. Aku dataku lengkap. Makanya aku bilang, Bung Para bilang nggak bego. Ya, cuman kelihatan bego, iya. Tapi kau kelihatan pintar, padahal kalian sendirilah yang melanjutkan. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilik untuk dikembalikan. Oke. Saat itu komandannya Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Saya bicara dengan data, saya nggak biasa berteori-teori. Oke. Data apa? Lapekmu itu data. Tahun 2022. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi, hentikan itu karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden dia ubah, ambil dulu semua baru kita berperkara.
Itu yang terjadi. Terus kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghajar oligarki. Mereka Jokowi, geng Solo, oligarki, Parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Diam kau, lapet. Kau putar balikkan semuanya, kalapa. Mereka jadikan kita bumper untuk menghantam Bapak Prabowo. Memang tujuan kalian menghantam Bapak Prabowo. Tujuan kalian selama ini menghantam Joko Widodo, menghantam Gibran itu karena ujung-ujungnya yang kalian hantam Bapak Prabowo. Jadikan bumper. Sekarang begini aja, logika, masukkan logikamu, ya. Kalau Bapak Prabowo memang betul-betul, ya, Bapak Prabowo itu presiden, beliau itu punya penasehat, beliau itu punya konsultan, beliau itu punya intelijen, ya. Ingat itu. Kenapa bisa bawa orangnya Bapak Joko Widodo? Ada Pak Dudung, ada Tito, ada Listio Sigit, ada macam-macam, ya kan? Kenapa harus mereka yang direkrut gitu loh? Artinya Bapak Prabowo memiliki kepercayaan bahwasanya Bapak Jokowi dulu memilih orang ini karena profesionalitas. Karena dilihat mereka-mereka ini bisa bekerja, ditarik itu. Ya, mereka bisa bekerja. Ya, yang satu sudah paham dengan yang ini, satu sudah paham dengan kementerian ini, satu sudah paham dengan kementerian ini, satu sudah paham kementerian ini, coba. Ya, kalau bisa dilanjutkan, kenapa harus mulai dari nol? Kau kira ini Pertamina, SPBU? Hah? Mulai dari nol ya, Pak? Kalau bisa mulai dari angka 10.000, kenapa harus dari nol? Kalau bisa mulai dari angka 100.000, kenapa harus dari nol? Kalian itu cuman resah nggak dapat jatah. Yang bikin hidup kalian itu susah dan kurang gairah. Makanya hari-hari kalian gelisah, resah, dan susah. Melihat orang senang, hati nelangsa. Kasihan kali kalian, ya. Begitu juga, ya. Kita nggak usah kita nggak usah dengarkan pidatonya di panjang-panjang karena percuma nggak diangkat juga jadi menteri. Percuma kau pidato panjang-panjang, kau cari muka sama Bapak Prabowo, toh juga kau nggak jadi menteri, nggak jadi apa-apa. Baru diundang Bapak Prabowo, kayak Hambalang udah merasa dewa kali. Sedangkan kami kemarin diundang di Istana Wapres, kami nggak terlalu merasa kayak gitu. Bangga memang, tapi nggak jadi kesombongan. Dan kami nggak cerita ke orang-orang, ini yang kami ceritakan sama Pak Gibran, ini yang kami ceritakan sama Pak Gibran, ini yang kami ceritakan sama Pak Gibran. Makanya dibilang orang-orang kalian itu kan, ya dibilang kelompok kalian dan kelompok sebelah sana, apa dibilang? Bahwasanya kami ini adalah buzzer bayaran. Gibran sedang mengumpulkan para buzzernya di istana. Kamilah yang tahu apa yang kami ceritakan. Sudirman Said, biar tahu kalian apa dibilangnya, ya. Demokrasi rusak sebetulnya sudah dibikin Bapak Joko Widodo, ya. Nah, kerusakan itu diperparah dan dilanjutkan juga oleh Bapak Prabowo. Bayangkan kalian, ya. Ya, kita dengarkan ini. Republik ini demokrasi dirusak oleh Pak Jokowi pada periode kedua terutama, dan dilanjutkan kerusakannya oleh Presiden Prabowo sekarang. Tentu saja teman-teman yang di pemerintahan akan selalu mengatakan ekonomi kita baik-baik saja dan itu memang tugas mereka di sana. Tetapi di masa di mana masyarakat sipil sudah begitu aktif dan sumber informasi begitu beragam, mari kita lihat seluruh ulasan ekonomi, ulasan dari LPM UI, ulasan dari lembaga-lembaga swadaya, lembaga-lembaga riset, semua mengatakan kita patut khawatir dengan keadaan fiskal kita. Sebentar. Dari BEM UGM juga kau dengarkan? Iya. Ada data-data dari BEM UGM yang kemarin diundang-undang ke seminar-seminar itu. Masih ada yang undang-undang dia ke seminar-seminar. BEM UGM. Tahu aja diperalat. Sekarang begini, ya, apa yang disampaikan seseorang, ya, itu tidak bisa terlepas dari track recordnya, dari prestasinya, dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Nggak bisa dilepas itu.
Sama seperti Sudirman Said. Kenapa dia katakan demokrasi ya dirusak oleh Bapak Joko Widodo ya, dan juga diperparah dan dilanjutkan kerusakannya itu zaman Prabowo. Yang pertama, kalian tahu ya, dia ini pecatan Bapak Joko Widodo. Yang kedua, dia ini ya tim suksesnya Anies Baswedan 2024. Yang pertama, dia kesal sama Bapak Joko Widodo karena dipecat. Yang kedua, dia kesal sama Bapak Prabowo karena calonnya kalah. As simple as that. Sesimpel itu. Jadi ku bilang sama kalian, ya, kapan Sudirman Said dipecat? Dia itu tahun 2014 diangkat, 2016 dipecat. Sama-sama dipecat sama Anies. Sama-sama dipecat sama Anies Baswedan. Makanya gue bilang, Sudirman Said, ya hati-hati, track recordmu itu kebaca kawan. Jadi setiap statementmu itu nggak bisa terlepas dari track recordnya. Kau itu pecatan Bapak Joko Widodo, nggak beres kau kerja. Mana ada orang beres kerja dipecat? Mana ada? Sama kan? Sama kalian. Kok kompak ya kalian dipecat ya? Kan begitu, ya kan? Nah, sekarang begini, ya. Dia ini kemarin itu juga kesal dia dengan Bapak Prabowo. Karena apa? Ya, karena ya mungkin Jumhur kok diangkat jadi menteri, Anies kok nggak diangkat jadi apa-apa. Dia ini punya kedekatan emosi loh sama Anies Baswedan. Kenapa bilang? Ya, karena kenapa dia mau jadi tim sesnya Anies Baswedan 2019? 2024 kemarin kan begitu. Nah, 2014 dia jadi Menteri ESDM, 2015 dia dipecat oleh Bapak Joko Widodo, dan 2018 mencalonkan diri dia menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan waktu itu ya dia minta Anies Baswedan jadi juru kampanye. Itu cerita betul. Cerita betul biar tahu kalian. Ini dia. Udah gue bilang aku nggak mengada-ada. Aku nggak mengada-ada. Ya, aku tidak mengada-ada kalau Sudirman Said ini ya pernah meminta yang namanya Anies Baswedan menjadi juru kampanye 2018. Makanya 2024 ya yang jadi tim suksesnya itu ya si siapa ini, si Sudirman Said kan begitu, dekat mereka ya. Makanya kemarin Pandana Baban dibilang ya kan Sudirman Said sama siapa namanya, sama si Anies Baswedan ya itu sangat dekat dengan JK ya kan begitu. Makanya kemarin ya kita nggak tahu apa kesalahannya ya. Ya mungkin ya di pertengahan jalan antara Bapak Joko Widodo dan JK ini agak kurang cocok ya, karena mungkin Pak JK ini ngerasa dia lebih senior, lebih pengalaman, lebih punya duit, mungkin dia suka mendikte, suka mendikte Bapak Joko Widodo, dan beliau nggak mau didikte-dikte seperti itu. Nah akhirnya ya ada beberapa orang menteri ya yang bisa dikatakan kerjanya nggak becus mencari perlindungan. Pandana Baban mengungkapkan Sudirman Said dan juga Anies Baswedan sering nongkrong di ruangannya JK. Aman, supaya aman. Supaya mengapa dia nanti kalau sudah gak berjabat dia. Ya. Emang ada apa dia khawatir kepada keamanannya? Nggak ada. IKN ya bang, takutnya nggak dilanjut. Loh, IKN itu ada undang-undang kok. Oh, udah pasti dikawal Undang-undang menyatakan itu kok. Setuju gak setuju? Undang-undang sudah ada, undang-undang IKN. Akibatnya apa? Presiden itu mengangkat sumpah melaksanakan segala undang-undang. Ya. Ya itu. Sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya. Itu kan sumpah jabatan dia. Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK. Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Oke. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama siapa? Sama Jokowi. Itu. Oh menteri-menterinya Mas
suka ngumpul-ngumpul di sana. Aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya CK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi, Bang? Ah, gak lama lagi kok itu. Oh, gitu? Iya. Bener, bulan depannya game. Iya, dia bilang, gak lama lagi itu. Kita juga harus tahu siapa sih yang mengusulkan Anies. Siapa sih yang mengusulkan Sudirman. Siapa yang mengusulkan ini, siapa yang mengusulkan ini. Itu kan udah terjadi proses. Iya kan? Ya sama tuh, saya kasih contoh yang dari PDI Perjuangan sendiri, namanya Cahyokumolo. Oh iya, betul. Cahyokumolo ini tercatat di memorinya Jokowi, orang yang nggak setuju dengan dia, Oke. gitu. Dan dia waktu itu sekjen, posisi strategis. Iya, iya. Tapi oleh Mega diusulkan dia jadi Mendagri, diterima Jokowi. Tapi apa yang terjadi? 5 tahun nggak diomongin Jokowi. Nggak diajak bicara. Nggak diajak. Aku tanya sama Cahyo, terus Cahyo cerita sama saya, dia hanya 2 kali Bang ngomong sama aku. Waktu sidang ratas sambil berdiri 5 menit. Kemudian sekali lagi waktu ada KTP kececer di jalan, ribut dulu soal KTP. Iya. Dia telepon, itu aja. Ke daerah nggak pernah sama, ke apa? Aku bilang kenapa kau nggak berhenti? Ada harga diri dong, Cahyo. Aku bilang, gua nggak enak sama ibu, kata dia. Alah, kau senang ngeweng-wengnya aja gue. Tega dia. Kayaknya aku menangkap sinyal nih. Kemarin Anies Baswedan dan Sudirman Said ya, ini menurut apa namanya pembicaraan ya, info dari Opung Pendana Beban ya. Ini kayaknya Anies Baswedan dan Sudirman Said ini mengusulkan JK ini. Oh, makanya sampai sekarang mereka kompak tuh. All right baby. Aduh, gimana Sudirman Said? Ada rencana lagi mau mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Tengah? Mumpung masih ada kesempatan. Kau pulanya, masa Jawa Tengah mau kau bikin Anies Baswedan pula juru kampanyenya? Dia itu kan gubernur kemarin 2017. 2017 sebentar dulu, iya 2017 dia kan gubernur, masa mau kau suruh dia kampanye? Ada aja. Memang boleh, ya senasib sepenanggungan itu harus. Tapi kalau urusan kampanye, ya kan lihat dulu dong orangnya. Gubernur kau suruh kampanye, ya nggak apa-apa juga sih Opung Parbilak. Sedangkan Bapak Presiden kampanye untuk Bapak Prabowo kemarin, Bapak Jokowi itu. Ya juga sih ya. Lupa. Nah berikutnya dia katakan apa? Ya. Para pejabat mengatakan, menteri mengatakan bahwasanya ekonomi kita baik-baik saja. Padahal kita mendapat data bahwasanya Indonesia pertumbuhan ekonominya tidak baik-baik saja. Itu data dari mana kau dapat? Dari BEM UGM. Cari data itu yang bisa dipercaya lah, ya kan? Nih, contohnya nih langsung dari Purbaya sendiri. Dengarkan ini. Happy banget nih. Angkanya masuk nih 5,61 gitu. Apa Pak jurusnya sampai di angka ini? Sekarang meyakinkan bahwa kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Apa rahasianya? Ya, program yang ada dijalankan dengan maksimal. Program pemerintah kita ikut mendukung, saya ikut memonitor dengan cara saya sendiri supaya jalannya cepat. Jadi kalau mereka butuh uang, saya kasih cepat. MBG butuh uang, saya kasih cepat. Tapi banyak yang bilang nih Pak, ini beneran lepas dari kutukan 5% atau lagi banyak boosternya kebetulan. Karena misalnya konsumsi rumah tangga itu kena boost dari spending kemarin di Ramadan dan Lebaran. Jadi orang itu jangan kebanyakan protes. Ya. Pertumbuhan tinggi dikit ribut, pertumbuhan rendah ribut, habis itu dibilang nggak berkualitas. Memang belum sampai. Justru kita akan ciptakan ke arah sana. Jadi jangan ngomong aja, bantu kalau bisa. Bantu. Ini FG5RN. Kenapa rupiahnya anjlok banyak sekali? Apakah kita akan krisis seperti tahun 98, Pak? Ya sebenarnya saya tergoda untuk menjawab dengan lebih detail. Cuma kan rupiah adalah
ranahnya bank sentral. Jadi saya nggak boleh jawab terlalu dalam rupanya. Tapi kalau Jawab dikit aja Pak, jawab dikit tapi dijawab. boleh lah. Jadi gini, kalau Anda kita lihat 1998, kenapa kita hancur rupiahnya? Karena waktu itu ada salah kebijakan. Ya. Kita waktu naikin bunga tinggi sekali sampai 60% lebih. Real sektor mati, tapi pada saat yang bersamaan kita cetak uang banyak sekali sehingga pertumbuhan 100%, sehingga uangnya dipakai untuk hantam rupiah. Sekarang kan nggak seperti itu. Harusnya ketika pertumbuhan ekonomi kuat, rupiah otomatis memuat. Iya. Kenapa? Biasanya orang berinvestasi di tempat yang pertumbuhannya bagus. Kenapa? Mungkin sekarang nggak terjadi. Kenapa? Banyak berita negatif seolah kita mau hancur. Banyak Purbaya ngapain aja? banyak cerita negatif yang menarasikan seolah-olah kita hancur. Jadi terjawab sudah ya. Ya, jadi bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi 5,6% loh. Ya, pertumbuhan ekonomi 5,6%. Bukan gara-gara dia menteri, bukan. Ya, Oppo Par bilang di sana masih ada terjadi PHK. Di sana masih terjadi PHK. Di sana juga masih banyak orang susah. Nah, itulah PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Kan begitu. Kalau misalnya ya tahun 98 dikatakan kemarin ada kebijakan pemerintah menaikkan bunga sampai 60%, sektor itu sektor usaha itu mati karena bagaimana mau usaha kan begitu kan, bunganya 60% kan begitu. Tapi sekarang kan enggak ya. Nah, kalian harus tahu inilah akibat buruk daripada narasi kotor, narasi busuk, narasi yang ingin membuat bangsa Indonesia ini terpuruk. Coba perhatikan kalian ya. Sektor perekonomian kita ternyata terpengaruh, rupiah kita terpengaruh karena apa? Investasi kita ya itu bisa dikatakan agak terganggu. Oleh karena apa? Oleh karena isu-isu negatif. Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, ya Indonesia hancur lah segala macam. Itu yang membuat investasi agak ragu-ragu untuk masuk ke Indonesia. Makanya ya Sudirman Said, kau itu jangan pernah mengatakan ya ekonomi baik-baik saja, kita baik-baik saja. Itu kan kerja pemerintah. Kalau saya juga di dalam pemerintah, saya juga bakalan bilang begitu. Sayangnya kau cuma pemerintah di 2 periode, cuma di 2 tahun doang. Makanya jangan cuma ngomong doang tong Sudirman Said. Tuh dibilang Bapak Purbaya, bantu dong. Bantu nggak ngoceh aja terus. Tapi ngomong-ngomong biar tahu kalau Sudirman Said ini ya 2014 jadi menteri, ketika Anies Baswedan jadi gubernur, dia menjadi komisaris Transjakarta. Dari tingkat nasional turun dia ke tingkat daerah. Udah pernah dia jadi komisaris Transjakarta. Zaman siapa? Zamannya Anies. Jadi Anies Baswedan pernah bilang apa? Dia katakan apa? Orang diberi kepercayaan, berdoa dia, ya Allah, orang beri kepercayaan bukan karena kompetensi, tapi karena relasi. Dia sendiri menjadi pelaku utama. Sudirman Said, Menteri SDM, disuruh ngurusin Transjakarta. Karena apa? Kompetensi, relasi. Bahat sweet kau Anies. Banyak kali gayamu. Kalau mengacu dari pernyataannya Purbaya tadi, ya, sebetulnya Indonesia ini adalah lahan subur bagi para investor. Betul. Karena apa? Pasarnya besar, pembelinya banyak, kan begitu. Nah, sekarang begini, investasi akan masuk ke dalam negeri itu melihat situasi di dalam negeri. Kira-kira bagaimana? Situasi keamanannya sehatkah? Politiknya sehatkah? Ada demokah tidak? Ada gejolakkah tidak? Ada konflikkah tidak? Makanya hati-hati terhadap narasi-narasi yang disengaja dihembuskan oleh beberapa pihak yang selama ini sangat diuntungkan oleh Indonesia
Tapi oleh karena program hilirisasi, oleh karena perebutan oleh Bapak Joko Widodo terhadap Chevron kayak itu, terhadap Freeport kayak itu, atau terhadap perusahaan-perusahaan lainnya, mereka sengaja membayar orang-orang, membayar influencer, bahkan mereka membayar membayar tokoh-tokoh agama untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Disitulah mereka akan mulai bergerak. Di situ mereka akan mulai bergerak, ya. Ketika pemerintah ya sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lagi, setiap kebijakannya diprotes, setiap kebijakannya nggak ada yang dipikir benar, setiap kebijakannya itu selalu negatif thinking, ya, selalu dipikir negatif oleh masyarakat, maka terjadilah chaos, terjadilah seperti di Sri Lanka, terjadilah seperti di Nepal, terjadilah seperti di Venezuela. Itu yang diharapkan oleh negara-negara tertentu. Apalagi yang kemarin terkena dampak hilirisasi. Karena apa? Ketika sudah terjadi chaos, seperti tahun 98, maka mereka akan bisa membeli aset-aset kita dengan harga murah. Itu yang pertama, ya. Nah, jadi kalau misalnya ya di dalam negeri pun juga ya terjadi chaos, nggak ada lagi orang mau investasi, ya. Nah, nggak ada lagi orang mau menanamkan uangnya, ya. Ketika perusahaan-perusahaan atau aset kah itu atau pabrik kah itu dibeli dengan harga yang murah, maka mereka akan berkuasa. Mereka akan menjadi penjajah lagi di negara kita. Kan begitu contohnya lagi. Contohnya mengenai ketahanan pangan. Kalian tahu? Kalau berbicara ketahanan pangan berarti apa? Apa yang dihasilkan? Swasembada pangan. Kan begitu. Bukan hanya bertahan, tapi bisa berswasembada. Kan begitu. Nggak akan mungkin orang yang menciptakan ketahanan pangan kalau nggak sanggup. Ya negara nggak akan sanggup menciptakan ketahanan pangan kalau tidak ada swasembada. Kalau ada swasembada berarti harus ada lahan yang diolah. Makanya pemerintah sekarang ya sedang gencar-gencarnya membuka lahan di Papua. Untuk apa? Sebagai tanah pertanian, sebagai lahan pertanian, untuk ditanami padi kah itu, ada beberapa wilayah untuk ditanami sawit kah itu, ada di beberapa daerah untuk ditanami hal-hal yang lain lah itu, ya, tanaman-tanaman yang lain. Untuk apa? Supaya Indonesia itu mencapai ketahanan pangan. Nah, ketika di Indonesia sudah bisa menghasilkan, tidak lagi bergantung dengan negara lain, artinya impor berhenti. Kan begitu, karena apa? Untuk apa lagi impor? Di Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Indonesia udah bisa ngasih makan sendiri masyarakatnya. Nggak perlu lagi impor. Nah, siapa di sini yang merasa dirugikan? Yang merasa dirugikan sudah pasti importir. Para pebisnis impor ini merasa dirugikan. Karena apa? Gara-gara ulahnya pemerintah, karena swasembada pangan ini, makanya bisnis mereka terganggu. Ya, dan mereka berusaha merusak lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lewat apa? Lewat film Pesta Babi. Kayaknya sih perasaanku. Nanti kita akan bahas ya mengenai film Pesta Babi ini. Sedikit aja bocorannya ya. Kalau misalnya lahan tidak dibuka, bagaimana kita bisa swasembada pangan? Kalau kita nggak bisa swasembada pangan, bagaimana tercipta ketahanan pangan? Kan begitu, kalau tercipta ketahanan pangan, maka ya mafia-mafia itu terganggu. Nah ya, jadi kalian harus mengerti, jangan pernah kalian itu hanya ya diracuni oleh satu persepsi saja. Kan begitu. Nah, pemerintah sedang diserang nih. Diserang oleh apa? Isu lingkungan hidup. Dibilanglah negara merusak lingkungan, dibilanglah negara itu merusak tanah adat, dibilanglah bahwasanya negara itu tidak lagi menganggap bahwasanya nilai-nilai budaya perlu, ya, nilai-nilai adat istiadat perlu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Papua, ya. Tapi ya memang seperti itu, ya. Daripada tidak berproduksi, ya hutan itu kayak mana mau dibilang, harus ada yang dikorbankan. Tapi aku yakin dan percaya akan ada solusi yang diciptakan pemerintah. Oke? Itulah hati-hati kita terhadap narasi-narasi kotor seperti itu, ya. Negara ini baik-baik saja, perekonomian kita baik-baik saja. Itu yang ku bilang sama Sudirman Said. Ya, kalau bicara tentang kesejahteraan ini akan berproses semuanya. Salam NKRI, NKRI harga mati.